Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 8. Bagaimana anak-anak semua? Sehat-sehat semua? Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan materi kemarin untuk penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, itu nilainya banyak yang belum KKM. Ya, maka dari itu tolong untuk dipelajari atau video yang sudah saya sampaikan itu disimak, kemudian dicocokkan dengan buku paketnya, sehingga di dalam mengerjakan soal itu tidak acak-acakan. Mosok soal 40 hanya betul 10 itu hanya lucu ya, berarti kan tidak dibaca, tidak dipahami itu soalnya. Maka jangan sampai terulang lagi. Begitu pula tugas ya. Tugas itu nanti merupakan nilai harian ya, tugas itu nilai harian. Jadi untuk penilaian akhir semester atau nilai akhir semester nanti, semester gasal, itu terdiri dari nilai harian, nilai mid, dan nilai ulangan akhir semester nanti dibagi 3. Maka dari itu kalau Anda tugas saja nggak ngumpulkan, ya kemudian nilainya terus diambil dari mana? Jadi tolong dilengkapi lah ya, tugas-tugas itu dikirim. Ini yang belum mengerjakan tugas itu anaknya ya itu saja. Terus berikutnya ya, untuk tugas itu hendaknya ya dikirim pada linknya itu ya pada hari itu juga. Nanti kalau nggak hari juga kan nanti lupa lagi ya, sampai 2 hari 3 hari, maka sering itu sampai seminggu baru ngirim dan seterusnya. Itu berarti kan tidak ada kemauan untuk ikuti pelajaran. Itu berarti coba untuk adminnya tolong anak-anak yang belum masuk atau anak-anak yang malas, tolong diberitahu sehingga setiap ada tugas itu dikerjakan. Nah, nanti saya kosongi nanti kalau tidak dikerjakan tugasnya, berarti kan nilai hariannya kan tidak ada. Jadi nanti paling kan nilai tengah semester sama nilai akhir semester dibagi 3, berarti kan jelek nilainya nanti. Padahal untuk tugas itu kan mudah. Itu kamu perhatikan. Baiklah, sekarang masuk pada materi. Kamu perhatikan halaman 61 kemarin ya, pada buku paket halaman 61 kemarin. Tentu saja kan sudah kamu baca kan. Nah, ini adalah termasuk teks eksposisi ya, teks eksposisi, karena ya di teks ini merupakan uraian dari pendapat-pendapat ya, pendapat-pendapat kemudian disertai dengan faktanya, sehingga penjelasan di bawah ini teks tersebut tergolong ke dalam jenis teks eksposisi. Teks tersebut mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta tentang kondisi hutan di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan seperti halnya tugas kemarin itu, yang dimaksud dengan teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat atau gagasan yang disertai dengan fakta. Jadi saya ulang, teks yang mengemukakan sejumlah gagasan atau pendapat yang disertai dengan fakta. Ya tentu saja
kalian bisa menjawab dengan benar kemarin. Kemudian sebagaimana yang terdapat pada contoh sebelumnya, bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk dari dua unsur. Jadi unsur teks eksposisi itu ada gagasan dan ada fakta. Jadi unsur utamanya itu ada gagasan dan fakta. Ada gagasan dan ada fakta. Nah, kemudian cirinya bagaimana? Cirinya apa saja? Ciri dari teks eksposisi itu apa saja? Satu, objektif, iya kan? Mengantisipasi dengan fakta kan objektif. Kemudian yang kedua, informatif, bersifat informasi. Ya, informasi. Yang ketiga, disertai dengan berbagai pendapat atau gagasan, kemudian dikuatkan dengan fakta. Jadi ciri-cirinya yang pertamanya adalah objektif, yang kedua informatif, yang ketiga gagasan, ada gagasan atau ide atau pendapat, yang keempat adalah fakta atau disertai dengan fakta. Itu tadi anak-anak, jadi pengertian teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur dari teks eksposisi atau unsur utama dari teks eksposisi. Coba perhatikan sekarang halaman 62 ini ya. Yang halaman 63 ya, maaf, halaman 63. Perhatikan teks berikut. Apakah teks ini termasuk eksposisi atau bukan? Kita baca. Bagi kami, nah ini kan berarti kan pendapat. Komunikasi menjadi sarana cukup penting. Jadi ini gagasan berarti ya, atau ide. Dengan komunikasi kami bisa mengungkapkan gagasan kepada orang lain. Ini kan berarti kan fakta. Dengan komunikasi yang lancar, segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan akan cepat tersebar. Fakta juga kan? Karena komunikasi lancar kan otomatis kan informasi kan cepat tersebar. Demikian pula dengan keterampilan berbahasa, hubungan sosial akan tercipta. Adanya gagasan, kemudian disertai dengan fakta. Kemudian yang kedua, coba kamu cermati yang B ini. Salah satu penyebab terjadinya unjuk rasa karena ketidakpercayaan mereka terhadap pelaksanaan berbagai aturan. Nah, ini kan juga gagasan kan? Gagasan para pengunjuk rasa tidak menemukan sarana pelampiasan. Nah, ini jelas ini juga merupakan kenyataannya begitu tuh. Tekanan amarah yang tidak menemukan celah untuk keluar akhirnya menjadi amuk massa. Ini karena pelampiasannya tidak bisa disampaikan, akhirnya menyebabkan amuk massa. Ya, itu hal-hal tersebut mengakibatkan sebagai berbagai unjuk rasa sering berujung pada anarkisme. Ya, karena mereka ingin reaksi, mereka diperhatikan. Ini juga termasuk eksposisi, namun ini adalah sebab akibat. Jadi eksposisi namun ada sebab akibat. Yang ketiga, menabung di bank syariah banyak positifnya. Ini gagasan pendapat juga kan. Nah, terus uang yang disimpan menjadi lebih aman. Ini juga fakta. Semakin lama uangnya ditabung bertambah nilainya. Apabila ingin belanja uang tabungan tidak perlu diambil ke bank, cukup dengan memakai ATM. Yang paling penting, pemilik uang tidak akan kehilangan uangnya. Ya, ini kan ada gagasannya, kemudian disertai dengan fakta-faktanya. Faktanya uang lebih aman, tidak usah membawa apa-apa tapi mengambil dengan ATM dan seterusnya. Itu kan antara lain yang dimaksud dengan teks eksposisi. Jadi sebagaimana pengertiannya, yaitu teks yang mengemukakan berbagai gagasan, ide atau pendapat yang disertai dengan fakta. Oke, udah jelas kan? Oke, udah jelas. Ya, kalau udah jelas, saya lanjutkan, yaitu tentang pola-pola pengembangan teks eksposisi. Selanjutnya kamu buka halaman 64, yaitu pola-pola pengembangan teks eksposisi.
Ini pola-pola pengembangan teks eksposisi. Maksudnya adalah teks eksposisi itu bisa dikembangkan dengan pola-pola tertentu. Jadi bisa dikembangkan dengan pola-pola tertentu. Coba perhatikan. Berikut pola yang dapat digunakan dalam pengembangan teks eksposisi. Ya, 1 atau A, pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, kemudian diikuti ide-ide penjelas. Maksudnya, umum khusus itu ide pokoknya atau gagasan utamanya, biasanya ya pendapat-pendapat tadi, ya itu diletakkan di awal paragraf. Nah, kemudian disertai dengan fakta-fakta atau disertai dengan kalimat-kalimat penjelas atau ide-ide penjelas. Ada gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok, nah kemudian disertai dengan ide-ide penjelas, itu umum khusus. Kemudian berikutnya yang B, ya, yang B, pola khusus umum. Pola khusus umum, hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian-uraian yang bersifat umum. Maksudnya kalau pola khusus umum itu biasanya ya ada fakta, kemudian diakhiri dengan gagasan atau ide pokoknya, atau ide penjelas, kemudian diakhiri dengan ide pokoknya. Atau kalau paragraf bisa juga kalimat kalimat penjelas paling menjelas, terus diakhiri dengan kalimat utama, sama itu. Terus yang C adalah pola ilustrasi. Itu sebuah gagasan yang terlalu umum, memerlukan ilustrasi konkret. Nah, ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi. Jadi ilustrasi itu gambaran, ya. Jadi ilustrasi itu gambaran. Nah, gambaran itu bisa berupa misalkan tabel, ya mungkin ya, gambaran tabel atau disertai dengan gambar misalkan ya, atau mungkin diagram dan sebagainya. Ini untuk memperjelas dari gagasan tadi, itu gagasan umum tadi. Atau mungkin di sini dari pengalaman pribadi ini diungkapkan, dijelaskan untuk memperkuat dari gagasan yang umum tadi. Itu pola ilustrasi. Jadi gagasannya disesuaikan dengan ilustrasi atau gambaran. Oke, yang berikutnya adalah di pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain, ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Jadi paragraf ini biasanya membandingkan, ya mungkin antara situasi dulu dengan situasi sekarang misalkan ya. Mungkin membandingkan antara kelas 8 dengan kelas 9 misalkan. Atau membandingkan misalkan kerajinan kelas 7 dengan kelas 8 dan seterusnya. Itu antara lain ada 4 pola pengembangan dari teks eksposisi. Yang pertama adalah pola umum khusus, pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Oke, selanjutnya sekarang halaman berapa ini? Halaman 65. Ini ada paragraf teks eksposisi. Namun ada 5 tag ini dengan pola pengembangan berbeda-beda. Ya, mungkin dikembangkan dengan umum khusus, mungkin khusus umum, atau mungkin ilustrasi, dan mungkin perbandingan. Coba kamu kerjakan ini. Jadi paragraf ini kamu baca, dicermati, termasuk ilustrasi atau termasuk perbandingan, atau termasuk umum khusus, atau termasuk khusus umum. Dan nanti jawabnya dikirim di link, nanti linknya akan saya kirim kemudian. Demikian anak-anak untuk pembelajaran pagi ini.
Saya cukupkan dulu, tolong untuk dipelajari lagi, disimak lagi buku paketnya, dan tugasnya halaman 65 itu kamu kerjakan dan dikirim ke link. Sampai sekian, kalau mungkin ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.